Halo, kembali lagi bersama saya Putu Devi Pratnyasari, CGP Angkatan 10, Kabupaten Buleleng. Di demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, khususnya penerapan segitiga restitusi di kelas saya. Perlu kita ketahui bersama, restitusi merupakan proses dialog untuk menciptakan kondisi bagi murid agar memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat suatu kesalahan. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Untuk yang pertama, itu ada menstabilkan identitas, di mana guru menggeser identitas gagal ke identitas sukses, di mana kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah, di mana guru harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan, sehingga menggeser pemikiran guru sebagai stimulus respon menjadi proaktif. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan, di mana teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, sehingga murid diberikan pertanyaan yang memunculkan motivasi internal tersebut. Murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan, di mana kasus pertama ini adalah kasus anak yang sering tidak membuat tugas. Yuliani adalah siswa kelas 6 di SD Negeri 3 Kampung Anyar, Buleleng. Setelah beberapa lama pembelajaran, saya mendapatkan laporan dari Bu Bidar, guru agamanya Yuliani, bahwa Yuliani tidak mengumpulkan tugas jika ada tugas yang diberikan. Sebagai guru kelas dan juga wali kelasnya, saya memanggil Yuliani dan menyelesaikan masalah bersama siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat siang Yuliani, tadi Ibu mendapatkan laporan dari Bu Bidar. Sebenarnya apa permasalahan kamu di kelas sama Bu Bidar? Ya Bu, saya sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan Bu Bidar. Baik, terima kasih kamu sudah jujur sama Ibu, sudah mengakui kesalahan kamu. Tapi setiap orang itu pasti punya salah. Ibu juga waktu kecil, waktu seumuran kamu pernah berbuat salah. Namun bagaimana kita memperbaiki kesalahan yang kita lakukan? Mari kita mencari solusi bersama. Kira-kira apa yang menyebabkan kamu tidak mengerjakan tugasnya Bu Bidar? Kalau Ibu boleh tahu, kenapa ya? Bisa Bu, sebenarnya sepulang sekolah saya harus membantu kedua orang tua saya mengasuh adik saya yang masih kecil. Ibu dan bapak saya bekerja, jadi saya harus menjaga adik saya sambil menjaga warung Bu. Setelah sore hari, ibu dan bapak saya pulang kerja. Saya kelelahan Bu, jadi saya lupa mengerjakan PR. Wah, kalau seperti itu, kalau kamu luar biasa sekali. Kamu sudah punya tanggung jawab untuk membantu ibu menjaga warung dan juga mengasuh. Tanggung jawab kamu sangatlah besar. Ibu memberi apresiasi yang tinggi terhadap apa yang kamu sudah lakukan. Tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, namun di sekolah kamu kan punya tugas juga, kewajiban yang harus kamu laksanakan. Kira-kira bagaimana ya caranya agar kewajiban kamu bisa dilakukan? Pastinya saya pintar membagi waktu Bu. Ya, betul sekali. Nah, kita kan sudah mempunyai keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama di awal pembelajaran sebelumnya. Kira-kira keyakinan kelas yang mana ya yang kamu langgar, yang belum kamu patuhi dari kejadian tadi? Keyakinan kelas tentang mengumpulkan tugas tepat waktu.
Ya, terima kasih sudah mengingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, menurut kamu memiliki tanggung jawab itu penting tidak menurut kamu? Penting, Bu, karena dengan mengerjakan tugas tepat waktu, saya menjadi tanggung jawab akan tugas yang diberikan, Bu. Baik, betul sekali. Kamu sudah sadar akan tindakan kamu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki agar tidak lagi terjadi kesalahan yang sama? Saya akan mengatur waktu saya, Bu. Tugas harus saya kerjakan sambil menjaga adik dan menjaga warung. Atau setelah sore hari, setelah kedua orang tua saya pulang. Jadi saya bisa mengerjakan tugas tepat. Wah, luar biasa sekali. Kamu sudah menemukan solusi dari permasalahan ini. Memang benar, bertanggung jawab dan menghargai waktu itu sangat penting dan memiliki manfaat untuk kita. Kira-kira kamu ingin menjadi seorang seperti apa nantinya? Tentu saya ingin menjadi orang yang baik, bertanggung jawab dan berguna bagi kedua orang tua saya, teman-teman dan guru saya di sekolah, Bu. Wah, luar biasa sekali. Ibu senang sekali mendengar keyakinan dari kamu. Tadi kita sudah berbincang-bincang. Kira-kira sebelum Ibu akhiri, ada tidak permasalahan yang ingin kamu utarakan lagi? Atau ada pertanyaan yang kamu ingin tanyakan kepada Ibu? Untuk tugas yang belum saya selesaikan, besok akan saya selesaikan dan saya kumpulkan ya, Bu. Saya mohon maaf jika ada salah. Ya, sekarang mari kita cari bersama-sama Bu Bidat. Kamu minta maaf kalau tidak mengerjakan tugas dan mengerjakan tugasnya nanti. Yuk, bersama-sama cari Bu Bidat. Om Swastiastu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Komang Yuliani, siswa kelas 6 SD Negeri 3 Kampung Anyar. Saya merasa senang sekali bisa dilibatkan dalam video ini bersama Bu Devi yang merupakan wali kelas saya. Devi membuat saya tenang dan dapat mencari solusi dari permasalahan yang saya temui. Tetap semangat Bu Devi dalam membangun mutu di sekolah kita. Semangat! Kemudian untuk kasus 2 itu adalah siswa menyembunyikan pensil temannya. Pance adalah murid yang suka mengganggu teman-temannya di kelas. Pance sering diduga menyembunyikan pensil milik temannya. Dan pada hari itu temannya ada yang melaporkan kejadian ke wali kelas, Bu Devi. Pance tidak mengakui perbuatannya. Namun setelah dicari beberapa pensil milik temannya berada di kolong mejanya Pance. Saya sebagai wali kelas akhirnya memanggil Pance ke ruang guru dan meminta keterangan terkait permasalahan yang dialami teman sekelasnya Pance. Selamat pagi Pance, apa kabarmu hari ini? Pagi Bu Devi, kabar saya baik hari ini. Ya, Ibu mendengar kabar tadi ada laporan bahwa pensilnya Dewantara itu hilang. Apakah kamu tahu pensilnya Dewantara hilang? Tidak, saya tidak tahu. Benar kamu tidak mengetahui di mana pensilnya Dewantara? Tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu, mengapa temannya mendapatkan kalau pensilnya Dewantara berada di bawah kolong meja kamu, Pance? Ya, tidak apa-apa. Kalau berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, namun dari kesalahan itu kita belajar bagaimana harusnya ke depannya. Iya. Nah, sekali lagi Ibu bertanya, kenapa pensilnya Dewantara berada di bawah mejanya kamu? Maaf Bu, saya yang mengambilnya dan saya taruh di sana. Kenapa Dewantara? Kalau Ibu boleh tahu, kenapa Pance sampai mengambil pensilnya Dewantara? Saya tadi hanya bercanda saja Bu. Saya ingin melihat Dewantara kebingungan dan dia mencari pensilnya. Apakah Pance senang melihat temannya seperti itu? Senang. Nah, kamu kalau bersenang-senang itu boleh-boleh saja. Ibu juga tidak melarang kalau bersenang-senang. Namun, kesenangan kamu itu ada batasannya. Lihat juga apakah teman kamu itu senang atau tidak. Kalau kamu yang senang tapi teman yang lain yang tidak senang, kan itu juga tidak baik. Gimana caranya kamu dan teman-teman itu senang-senang bersama, kamu bersenang, dia juga senang. Kan kasihan kalau Dewantara
harus kebingungan mencari pensilnya di mana. Kira-kira kamu merasa tidak kalau ini merugikan Dewantara? Jadi dia tidak bisa menggunakan pensilnya dengan menulis ya, karena kehilangan pensilnya. Ya Bu, saya salah, saya tidak berpikir sejauh itu. Saya ingin bercanda dengannya Bu. Baik, terima kasih kamu sudah mengakui kesalahan-kesalahan kamu. Ibu mau mengulang, ingat tidak kamu keyakinan kelas yang kita buat bersama? Kira-kira keyakinan apa yang kamu sudah tidak patuhi dari kejadian itu, Kanca? Ya, keyakinan kelas saling menghormati Bu. Seharusnya saya mengakui bahwa saya yang menyembunyikan pensil Dewantara dan saya ingin mengembalikan pensil Dewantara Bu. Ya. Baik, terima kasih kamu sudah mengingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal tentang saling menghormati. Itu artinya kamu harus menghormati dia sebagai pemilik pensil dan mengakui kesalahan yang kamu lakukan dan jujur. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu kepada Dewantara? Saya akan meminta maaf Bu, dan saya akan mengembalikan pensil Dewantara, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi Bu. Ya, baik. Jika seperti itu, mari kita mencari Dewantara ke kelas sebelah. Kamu meminta maaf dan tidak mengulangi kesalahan yang kamu lakukan. Baik Bu, terima kasih sudah membantu saya atas masalah ini. Yuk, kita cari. Nama saya Pance, saya dari SD Negeri 3 Kampung Anyar, kelas 6. Saya sangat senang terlibat dalam video ini dan saya tidak takut lagi untuk mengungkapkan kesalahan saya. Jadi saya minta guru-guru lain menggunakan seperti cara Bu Devi, biar murid-muridnya tidak takut lagi mengungkapkannya. Semangat Bu Devi!